Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Janganlah kita menganggap enteng dan kecewa bila Tuhan menghajar dan mendidik kita, karena hajaran dan didikan Tuhan mempunyai tujuan yang agung dan indah bagi kita. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mengapa kita tidak boleh menganggap enteng dan juga tidak boleh kecewa terhadap didikan dan hajaran Tuhan? Karena hajaran Tuhan dan didikan Tuhan mempunyai tujuan yang agung dan indah. Saudara, kehendak Tuhan adalah baik dan sempurna. Tujuan Allah menghajar dan mendidik kita supaya kita menjadi anak-anaknya yang dewasa rohani dan berkenan di hadapan Dia. Mungkin kita sekarang sedang mengalami penderitaan, menghadapi ujian, kehilangan pekerjaan, sakit, masalah keluarga, pelayanan, atau mungkin saudara juga kesepian dan sebagainya. Mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa Tuhan mengizinkan ini atau hajaran ini terhadap saya? Saat ini mari kita belajar dari Ibrani 12, apa tujuan Tuhan menghajar dan mendidik kita. Yang pertama saudara, supaya kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan mendidik dan menghajar kita saudara karena Dia mengasihi kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa, dan menjadi saksinya. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya, saudara. Dan Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertaubatlah, saudara. Orang percaya adalah orang-orang yang dikasih Allah. Allah ingin supaya kita orang-orang percaya menjadi terang dan garam bagi dunia ini, untuk menjadi alatnya bagi kemuliaan namanya, saudara, untuk menyelamatkan dunia. Karena itu Tuhan, saudara, menghajar dan mendidik kita supaya rencananya terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua saudara, supaya kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ibrani 12 ayat 7 dan 8 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Suatu kali saudara, ada dua anak pria yang sedang berkelahi. Kemudian terlihat seorang bapak keluar dari rumah dan membawa salah satu anak yang sedang berkelahi itu pulang ke rumahnya. Bapak itu sambil jalan memarahi dan memukul anaknya itu dengan keras. Melihat peristiwa ini, kita langsung mengetahui bahwa bapak itu pasti adalah orang tua dari si anak. Karena ada hubungan bapak dan anak, maka ia menghajar anaknya dan tidak menghajar anak orang lain, saudara. Jadi Tuhan menghajar kita bagaikan seorang ayah menghajar anaknya. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap enteng hajaran Tuhan. Waktu kita ditegur, jangan kecewa, jangan mundur, saudara. Karena kita dianggap sebagai anak, barulah Tuhan mau menghajar kita. Dan yang ketiga saudara, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan ingin saudara agar setiap anak-anaknya hidup kudus, supaya layak di hadapannya, karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Rasul Petrus juga mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana saudara kalau kita jatuh ke dalam dosa? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan memimpin kita untuk kita bertobat, mengaku dosa kita setelah meninggalkan dosa supaya kita hidup kudus. Jika kita membandel dan mengabaikan dorongan Roh Kudus, teguran Roh Kudus untuk bertobat dan tetap hidup dalam dosa, maka Tuhan akan menghajar kita untuk bertobat. Dengan demikian barulah kita beroleh bagian dalam kekudusannya, saudara. Marilah kita hidup dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang sanggup memberkati dan menolong kita, saudara. Bertobatlah, berbicara kepadanya saat ini, sudah tinggalkan dosa-dosa, kekotoran, kenajisan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, Tuhan mengajar kita supaya kita menghasilkan buah perdamaian, buah perdamaian. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Apakah buah kedamaian itu, saudara? Menurut penulis kitab Ibrani, buah kedamaian adalah kebenaran, yaitu kebenaran yang dilakukan umat Kristen. Jika dalam kehidupan kita dapat menghasilkan buah kebenaran, maka kita memiliki hati nurani yang bersih, baik kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan juga kepada Allah. Buah kebenaran adalah kedamaian. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan membawa damai, saudara, dan menjadi berkat bagi banyak orang serta memuliakan nama Allah. Jadi, bagaimana orang Kristen masih bisa hidup dalam dosa atau kedagingan? Tuhan akan menghajar dia agar dia dibersihkan, disucikan, bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, dan menghasilkan buah kebenaran yang baik, yaitu kedamaian, saudara. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi dalam kitab Ibrani ini, saudara, ada 4 tujuan Tuhan menghajar dan mendidik orang yang dikasihinya. Yang pertama, supaya kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Yang kedua, supaya kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang ketiga, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Dan yang keempat, supaya kita menghasilkan buah perdamaian, saudara. Itulah tujuan Allah menghajar kita. Jadi saat kita dihajar, dididik oleh Tuhan, jangan putus asa, saudara. Jangan mundur daripada Tuhan. Tapi mari kita lebih sungguh lagi berserah kepada Tuhan, supaya kita diberkati dan menjadi alat untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Saat kami dihajar dan dididik oleh Tuhan, biarlah kami tidak putus asa, tapi kami semakin berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kami, memurnikan kami menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.